Halo, Pak Abe. Di unmute Pak Abe, mic-nya. Ya, terima kasih Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, luar biasa sekali webinar kita siang ini atau hari ini. Sesi pertama tentang teori tentang apa itu metaverse, kemudian yang sesi kedua dipertajam lagi, dan akhirnya di sesi ketiga ini adalah wadahnya untuk berkontribusi, begitu. Mohon izin dan saya akan memberikan warna begitu tentang metaverse, tapi khususnya karena permintaan khusus begitu ya, yaitu metaverse di bidang rumput laut. Ya, terus terang ini penugasan yang luar biasa dari Pak Gatot, Pak Haryadi, begitu. Nah, kira-kira seperti apa tadi? Ya, sudah jelas wadah yang dibuat oleh Pak Haryadi tadi itu harus diisi, begitu. Tepat, wah, pas, Dan, pas. apa yang harus bisa kita jual, begitu. Kira-kira di bidang rumput laut yang sekarang Ibu begitu melihat gambar ini itu jelas sekali yang sekarang kita hadapi tentang kesehatan, yaitu kejernihan dari atmosfer yang kita diami di dunia ini, begitu ya. Yang satu di daratan, satunya di laut. Namun Bapak Ibu begitu dan adik-adik semuanya ya, sekarang ini dengan kemajuan pembangunan dan sebagainya, kondisi ini akan berubah begitu ya, seperti di gambar yang barusan muncul tadi, dengan adanya jalan tol, begitu ada jalan tol, pabrik sebagainya, dari kemudian begitu muncullah sebuah permasalahan yang unik sekali begitu. Jangan lupa ya, metaverse rumput lautnya siapa Pak, begitu. Kemudian saya mencari suatu apa kira-kira di bidang rumput laut merupakan penajaman apa yang dikatakan oleh Bu Rita tadi, begitu ya, dan juga salah satu isi yang dikatakan oleh Pak Widi dan Pak Ali dan lain sebagainya, begitu. Nah, Bapak Ibu begitu dan Allah begitu, kondisi kita sekarang ini begitu, adanya pandemik dan sebagainya, langsung atau tidak langsung karena kondisi iklim yang sangat-sangat berubah begitu ya. Mencairnya es di kutub utara, kemudian hujan ekstrim atau banjir di beberapa tempat di kita maupun di tempat yang lainnya begitu ya. Itu jelas sekali terasa sekali pengaruhnya begitu ya. Kalau di laut begitu kadang-kadang ada orang yang bleaching itu memutih sendiri begitu ya. Kemudian itu semuanya memberikan efek kaca ke kita sehingga suhu kita itu akan naik ya. Kita nggak kita merasakan kok panas sekali ya sekarang ya. Di Bandung tuh dulu sejuk, sekarang kok panas sekali ya begitu. Kira-kira seperti itu. Itulah sebuah pemanasan global. Terkait dengan terumbu karang tadi, begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, koral yang bleaching ini ternyata di beberapa tempat itu cepat sekali recovery-nya. Bisa tumbuh lagi walaupun cukup lama Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan koral seperti itu bisa waktu 1 tahunan begitu. Tergantung dari spesiesnya. Tapi yang utama ternyata di dalam koral yang mati tadi, terumbu karang yang mati tadi bisa ditumbuhkan oleh rumput laut begitu. Dan rumput laut inilah kemudian yang akan menyerap gas-gas emisi yang ada di iklim kita begitu. Oleh karena itulah terkait dengan itu begitu harus dirancang. Metaverse di bidang rumput laut itu seperti apa? Begitu. Intinya adalah di sertifikat karbon. Kok bisa tapi seperti itu? Begitu. Nah, 3 langkah ini, 3 isu ini, yaitu pertama adalah penggunaan bahan bakar rumput laut dalam berbisnis dan berumah tangga. Begitu. Nah, di media kita begitu ya, di
televisi dan sebagainya, begitu penghapusan premium dan pertalite itu sudah mulai didengung-dengungkan. Kalau bisa di-push, begitu pengennya dihapuskan semuanya. Dan mereka menggunakan oktan yang lebih tinggi, yaitu Pertamax. Intinya apa? Biar tidak banyak gas emisi yang dipakai, begitu. Kok bisa toh seperti itu? Begitu. Oleh karena itulah efek dari salah satunya begitu tentang energi ini terjadilah sebuah krisis. Ya, terjadilah sebuah krisis, yaitu krisis energi. Contohnya sekarang ini adalah di Cina dan di Inggris. Pada musim dingin seperti ini, begitu kelangkaan listrik, begitu di dua negara tadi, ya juga di negara kita itu terjadi begitu. Biar pet atau katakan padam satu hari atau setengah hari dan sebagainya, itu adalah dalam ini begitu ya. Nah, langkah berikutnya seperti apa gitu, yang jelas efeknya diharapkan harga minyak dari fosil ini naik gitu harapannya ya. Itu harapannya seperti itu. Karena apa? Kelangkaannya tadi begitu. Tapi mau nggak mau begitu pasti tahun 2100 nanti begitu, itu pasti sudah akan terjadi krisis ini begitu ya. Nah, yang terjadi di Indonesia sendiri adalah seperti ini begitu ya kan, antara produksi minyak kita seringkali ada satu minyak yang sudah masih atau ditemukan begitu diekspor lebih dalam lagi, tapi di satu sisi konsumen atau konsumer dari energi ini juga semakin meningkat dengan naiknya jumlah populasi di Indonesia begitu ya. Oleh karena itulah kita sudah mempunyai sebuah kebijakan dengan PP nomor 5 tahun 2006, kemudian pengakuan protokol Kyoto yang lagi begitu. Intinya adalah untuk pengurangan emisi, efek rumah kaca dan penggunaan energi terbarukan. Itu apa Pak Abe? Begitu, yaitu yang disebut dengan biofuel. Ada bioetanol, ada biogas, dan ada biodiesel. Begitu. Apa ini kaitannya dengan si rumput laut? Begitu. Kalau kita pengen biofuel itu dari tanaman darat, maka misalkan jagung, kelapa sawit dan lain sebagainya seperti itu, ya, itu nggak stabil untuk supply dari tanaman tadi, begitu, karena membutuhkan lahan yang luas. Oleh karena itulah solusinya adalah si rumput laut ini. Ya, kadang-kadang namanya masih campur aduk antara rumput laut dan lamun, begitu. Ya. Rumput laut adalah seaweed, lamun adalah seagrass. Nah, lamun ada tingkat tinggi, kalau seaweed adalah tumbuhan tingkat rendah, begitu. Lebih detailnya nanti satu SKS lagi kita kuliah tentang lamun maupun seagrass ini, begitu. Ya, yang jelas kita punya spesies yang cukup banyak. Hanya saja begitu tidak banyak yang diekspos, explore begitu. Baru 2 atau 3 spesies yang benar-benar dieksplor dari Indonesia atau di dunia ini begitu. Walaupun di beberapa negara sudah dikonsumsi langsung, spesiesnya sudah bertambah tapi belum sampai besaran begitu ya. Nah, itulah yang akan dijadikan biofuel tadi. Rumput laut itu adalah salah satu solusinya untuk dijadikan pengganti minyak yang dari fosil. Kenapa begitu? Ya kan? Karena make sense sekali begitu. Pada saat kita lakukan gantian ini, itu jelas tidak membutuhkan lahan yang luas, butuh perairan, tidak membutuhkan pupuk, bukan memerlukan bahan pangan begitu. Asal memenuhi ini begitu sudah aman. Hanya saja sekarang ini kendalanya di lapangan adalah masih ada persaingan begitu. Satu kebijakan, kedua adalah para pengusahanya lah masih bersaing begitu. Selama harga minyak itu masih di atas $120 begitu, maka biofuel itu belum efektif sekali. Tapi sebenarnya tergantung kita sepakati di dalam metaverse di
di bidang namanya rumput laut ini, begitu ya. Rumput laut tadi sudah saya katakan tumbuhan tingkat rendah, begitu ya. Butuhnya adalah cahaya, kecerahan air, nutrien, gelombang, predator, begitu yang harus kita perhatikan ya. Tapi ini semuanya potensinya luar biasa Bapak Ibu. Seperti kita ketahui kemarin laporan akhir dari Pak Menteri, begitu, Menteri KKP, begitu, bahwa produksi rumput laut kita 1 tahun itu adalah hampir sekitar 7,5 juta ton, ya, hampir 7,5 juta ton. Ya, sebelumnya direvisi dari 10 jutaan menjadi 7,5. Ini luar biasa bahwa itu adalah contohnya budidayanya, begitu, dan itulah yang harusnya ditanam di perairan kita, begitu. Kenapa kok rumput laut? Karena kandungan karbohidratnya tinggi sekali, rata-rata di atas 50%-an, begitu, dari substansi kandungan yang ada di rumput laut tadi, dan itu semuanya berpotensi untuk dikonversikan menjadi energi. Hanya saja memang kita harus rajin melakukan penelitian biar efisien untuk menghasilkan energi tadi. Kenapa begitu? Ini adalah prosesnya pembuatan biofuel dari rumput laut tadi, begitu. Untuk fermentasi saja, intinya untuk fermentasi saja itu akan sangat berbeda dengan fermentasi amilum dari ketela, begitu. Karena apa? Karena karakter itu monokarbohidrat, sedangkan yang di rumput laut itu adalah polikarbohidrat. Jadi untuk memecah menjadi mono itu butuh teknologi, ya, butuh instrumen-instrumen khusus, begitu, bukan peralatannya, begitu, tapi bantuan dari bakteri, dari jamur, atau mungkin dari asam kuat seperti itu. Saya sudah pernah melakukan penelitian seperti ini, begitu, hasilnya oke, bisa dikonversikan. Hanya saja terkait dengan biayanya. Selama minyak fosil itu masih di atas $120, di bawah $120, maaf, di bawah $120, begitu, itu masih secara ekonomisnya untuk jual bisnisnya itu masih jauh, begitu ya. Kecuali meta-edunya Pak Haryadi ini jadi, dan saya jualan tentang rumput lautnya ini lain lagi ceritanya, begitu ya. Di Indonesia sendiri jenisnya begitu ada sekitar hampir 911 spesies, ya, banyak sekali, begitu. Tapi yang dimanfaatkan tadi sudah saya katakan, begitu, itu adalah baru 1, 2, atau 3 spesies yang dieksplor untuk berbagai industri, termasuk untuk energi ini, begitu. Ya. Kemudian tadi sudah saya katakan kendalanya dalam pemilihan mikroorganismenya, kemudian nilai konversi mentahnya menjadi energi, begitu ya kan. Dan yang paling utama adalah penggunaan atau katakan sertifikasi dari emisi karbon ini. Mudah-mudahan meta-edu yang dari Pak Haryadi ini bisa mendevelop daripada sertifikasi emisi karbon dan rumput laut. Kalau tidak, ya sudah menggunakan bahan kimia dari nikel ini, begitu ya. Dengan proses kimianya nikel tadi itu jadi batu baterai yang sekarang baru digenjot untuk pemakaian tadi. Walaupun saya yakin itu ya karena belajarnya tentang rumput laut, begitu, rumput laut tetap mempunyai masa depan yang luar biasa. Karena apa? Contohnya adalah spesies ini, begitu. Ya, ini salah satu spesies saja yang sekarang ini baru ngetren, begitu, digunakan untuk makanan, Bapak Ibu. Ya, belum digunakan secara inovatif untuk energi, ya, apalagi begitu. Slide yang saya tampilkan ini adalah mikroalgi, bukan yang dua, yang sebelah kanan ini mikroalgi, begitu. Mikroalgi adalah turunan saudara kembarnya atau saudara dari rumput laut tadi. Kalau rumput laut begitu adalah makronya, kalau ini adalah mikronya, begitu. Contohnya saja Bapak Ibu, begitu, ini adalah salah satu gedung yang itu pada saat saya tahun 2001-an mau balik ke Indonesia itu di sana digenjot tentang budidaya mikroalgi ini, begitu. Nah, mikroalgi diolah untuk menghasilkan energi seperti gedung ini, begitu. Di Indonesia belum ada model ini, tapi teman saya begitu sudah mencoba di ITB, ya.
itu untuk uji coba atau budidaya tentang mikroalga ini, dan kayaknya sudah pernah dicobakan di kreator-kreator biokreatornya yang ada di ITB sana, tapi belum dioptimalkan untuk pemenuhan dari energi ini. Tapi yang jelas begitu, ini memberikan inovasi khusus. Andai kata beberapa gedung yang ada di kota-kota besar, begitu Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, begitu sudah menggunakan teknologi ini atau ide ini dan mendapatkan sertifikasi daripada emisi karbon ini, luar biasa pasti. Mudah-mudahan saya mengundang teman-teman baik pelajar, mahasiswa maupun dosen begitu yang menguasai teknologi tentang metaverse tadi, begitu kita kerjasama memvisualkan daripada ide ini, begitu luar biasa. Nah, itu yang isu pertama tadi. Bapak Ibu, untuk yang kedua adalah melakukan aktivitas bisnis berbasis biosirkuler ekonomi. Ya, ini juga cukup penting untuk mengurangi daripada emisi karbon tadi. Seperti apa? Begitu. Masalah budidaya rumput laut, ya, itu banyak sekali metodenya dan sudah banyak diterapkan, sehingga 7,5 juta ton tadi itu adalah modelnya ini, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi pada saat dulu kami satu grup dengan Pak Gatot di pengembangan SMK, begitu menemukan metode Cidaun, metode budidaya khusus di perairan yang berombak keras dan berarus keras, begitu ya. Itu hanya ada di Cidaun, makanya disebut dengan metode Cidaun di pantai selatan Jawa. Ya, kendalanya cuma satu, yaitu legenda Nyi Roro Kidul. Artinya orang pada takut untuk terjun ke lapangan karena fenomena tersebut, begitu. Bukan berarti hasilnya jelek, justru hasilnya bagus. 100 gram setelah 30 hari itu menghasilkan 5.000 gram ya budidaya, dan itu jernih begitu hasilnya. Kalau di pantai yang lainnya itu hanya menghasilkan sekitar 2.500 sampai 3.000 gram. Tapi di pantai lagi ceritanya. Ya, itu kira-kira metode Cidaun adalah seperti itu. Artinya si rumput laut tadi itu dibudidayakan begitu, seperti yang mikroalga tadi kemudian disertifikasikan, itu adalah peluang yang besar. Yang tadi sudah saya katakan sekali lagi, baru 3 jenis yang dieksplor selama ini. Kenapa Pak? Begitu kok baru 3 jenis? Memang itulah yang baru menghasilkan yang bagus-bagus. Walaupun artinya bagus-bagus itu adalah hasil eksplorasinya. Diekstrak, ditepungkan, sebagainya, itu adalah seperti itu. Begitu. Ya, ini selingan untuk pemanfaatan si rumput lautnya, gitu. Ini grasilarianya yang sebelah kiri, yang di bawah adalah sargasumnya, yang sebelah kanan itu adalah Equema atau Capapicusnya, begitu. Baru 3 spesies tadi yang selama ini dibisniskan, begitu. Padahal pada saat kita budidaya, begitu, ini adalah yang ada di perairan Nunukan di Kaltara sana, ada satu limbah yaitu plastik ini Bapak Ibu. Plastik ini sangat-sangat luar biasa, banyak sekali. Begitu. Kalau kita sudah melakukan budidaya di berbagai tempat dengan metode itu. Nah, kalau sudah gambar di bawah ini, kalau sudah budidaya begitu, menggunakan botol-botol aqua sebagai pelampungnya, begitu, ini adalah satu fenomena Bapak Ibu. Begitu. Setelah dipanen numpuk, ada yang bisa dipakai, ada yang tidak, begitu. Nah, biar tidak merusak lingkungan, maka dimanfaatkan. Maka dimanfaatkan seperti ini. Siklus inilah yang disebut dengan biosirkular ekonomi. Jangan jangan sampai proses bisnis itu sampai menghasilkan atau sampah. Jadi semuanya harus didaur ulang, dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Kalau model budidaya seperti ini kemudian dikaitkan dengan sertifikasi emisi tadi, emisi karbonnya tadi, begitu luar biasa ini. Ya, jadi para petani tadi begitu yang sudah budidaya tadi kemudian mendapatkan atau investornya mendapatkan sertifikasi emisi karbon, itu akan luar biasa.
Nah, ini adalah data yang saya cari, temukan Bapak Ibu ya, tentang emisi dan juga tentang karbon dioksid, begitu pada itu akan ada terjadi penambahan ya, yang tadinya misalkan 18,3 miliar menjadi 27 sekian tahun begitu. Artinya apa? Begitu di alam di atas sana itu udah jenuh tentang emisi karbon begitu. Sehingga ini tantangannya begitu. Kalau kita bisa mengurangi begitu dengan budidaya rumput laut adalah salah satu solusinya, maka akan jernih sekali tempat kita gitu. Ya. Spesies Bapak Ibu nggak usah meragukan. Ada yang Gracilaria itu sudah bisa setelah dibudidayakan selama 45 hari dan sebagainya. Nah, dari data-data seperti inilah saya ajak mengundang begitu teman-teman dari SMK atau dari perguruan tinggi begitu yang memahami tentang teknologi metaverse tadi begitu, kata Bu Rita adalah diavatarkan begitu, kalau Pak Haryadi dengan NTV-nya tadi begitu, NTF-nya begitu ya, dibuat model-model berbagai macam, baik itu edunya atau mungkin permainannya dan sebagainya, itu akan luar biasa sekali. Ini tantangannya. Skotlandia itu sudah membangun area untuk rumput laut. Untuk apa sebetulnya? Untuk mengikat karbon dioksid begitu. Intinya adalah ke sana tetap ya. Nah, ini Bapak Ibu intinya di sini. Data dari yang saya peroleh begitu, lihat tabel di bawah. Ini ada beberapa penelitian yang paling bagus saya anggap dari nomor satu ini. Nomor satu ini begitu. Ya, di mana luasnya 1.250 meter persegi, itu penyerapan itu bisa sampai 6.700-an ya ton karbon per tahun untuk Capapepus alvarezi tadi yang sudah saya paparkan. Sedangkan untuk Gracilaria-nya begitu bisa menyerap sekitar 19.000 ton karbon per tahun. Ya kan itu luar biasa begitu ya. Kalau yang lainnya secara global belum begitu detail begitu. Nah, ini penelitian orang Indonesia di Lombok kalau nggak salah. Tapi data yang di atas juga menarik. 1 ton seaweed begitu, itu bisa menyerap 120 kg karbon dioksid begitu. Ya, Pak Abe, kalau gitu kalau saya budidaya 1 hektar misalkan, saya lahan 1 hektar tak budidaya rumput laut Pak Abe. Whatever spesiesnya, gitu, tinggal dikonversikan begitu. Ya, bisa nyerap berapa? Hampir sekitar 53 ya. 53.000 ton karbon. Andai kata pengusaha, andai kata sekolah-sekolah perikanan dan kelautan yang ada di tempat kita, andai kata SMA begitu yang di pinggir pantai itu membudidayakan rumput laut ini atau perguruan tingginya, berapa konversinya begitu kalau karbonnya tadi dijual begitu 1 tahun bisa menghasilkan 7,9 miliar rupiah per tahun. Itu dengan harga jual begitu sekitar 110 ribuan kalau nggak salah. Ya, 110 ribuan, saya ada data detailnya begitu. Nah, itu bisa ngambil yang seperti itu. Kerja apa yang gajinya hampir sekitar 7,9 miliar atau 8 miliar per tahun begitu. Ya, ini menarik sekali. Konversi ini saya data memang belum detail dari rumput laut, hanya saya analogkan begitu. Ya, tapi ini sebuah tantangan sendiri. Andai kata begitu, sertifikasinya tadi diterapkan begitu, luar biasa. Ya. Nah, terus gimana Pak tempat-tempat yang paling strategis begitu? Nah, ini saya memberikan solusi begitu. Salah satunya adalah di daerah-daerah di mana para pengusaha rumput laut itu ada. Ya, ini adalah kota-kotanya begitu. Mungkin di daerah-daerah ini digalakkan tentang budidayanya misalkan. Ya, sekali lagi seluruh perairan di Indonesia itu mampu atau bisa digunakan untuk budidaya rumput laut. Apa saja spesiesnya, tergantung dari pemahaman tentang spesies tadi dan metode. Begitu
Itu dari pemikiran saya. Ya. Kalau yang lainnya apa Pak? Yaitu tentang gudangnya si rumput laut tadi. Ya. Gudangnya adalah di daerah-daerah ini, begitu. Berarti daerah-daerah di sekitar inilah, di perairan di sekitar inilah, begitu yang dibangun atau yang dibuat budidaya si rumput laut tadi untuk tujuan pengurangan emisi karbon ke udara, begitu. Ya. Pak, kalau tentang SMK-nya gimana? Nah, ini data sekitar 10 tahun yang lalu, begitu. Sekarang mesti sudah berubah. Ini adalah SMK-SMK yang punya paket keahlian tentang budidaya, sekarang disebut mungkin agribisnis rumput laut, begitu, dan bidang kelautan yang lainnya. Ya, tinggal kita misalkan ngambil yang paling tinggi ini misalkan, begitu kan, di Jawa Tengah misalkan, berarti ada di Karimun Jawa sana misalkan. Nah itu contoh-contoh adalah seperti itu, begitu. Nah kalau saya ditanya oleh Pak Gatot, SMK yang mana yang layak, begitu. Nah ini kira-kira data yang saya aduk-aduk lagi muncul adalah seperti ini, Bapak. Jadi bisa kita cobakan untuk SMK tadi. Nah, undangan gas emisi ini adalah pemanfaatan pakan dalam beternak sapi. Kok bisa sapi itu menyumbangkan gas emisi ke ke udara, begitu? Ternyata begitu jumlah sapi yang dipelihara oleh manusia itu besar sekali, 1,5 ini. Luar biasa gitu. Dan itu menghasilkan 12,9 gigaton CO2 tahunan yang dilepaskan, begitu, atau juga gas metannya, begitu. Ini luar biasa. Ini kesempatan yang kadang-kadang kita nggak memperhatikan, begitu. Ya. Oleh karena itu, begitu, andai kata jumlah sapi tadi begitu ditotalkan, begitu ya, emisi yang dikeluarkan dan sebagainya itu hampir sama dengan Amerika, ya, walaupun di bawah separuhnya dari Cina. Artinya apa? Ini potensi besar sekali, begitu. Kalau ini mau dijadikan begitu untuk emisi karbon tadi. Caranya gimana, Pak? Ternyata pakan dari sapi tadi kalau diberikan asparagopsis ini, maka akan mengurangi gas metan yang dihasilkan oleh sapi-sapi ini, dan itu besar sekali, begitu. Ya, asparagopsisnya adalah salah satu perairan 4 musim, tapi di Indonesia juga ada. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, ini adalah jenis seperti ini, begitu, ya. Dan ini adalah budidayanya. Ada yang di kolam-kolam, ada yang di perairan langsung, begitu, ya. Tapi yang jelas ini untuk pemanfaatan pakan ternaknya tadi, di Indonesia belum begitu populer. Butuh edukasi, mudah-mudahan dengan Meta Edunya Haryadi tadi, begitu, dipush dan divisualisasi dengan bagus, begitu, pasti akan menarik sekali. Ya. Nah, spesies yang ada di tempat kita adalah si Sargassum ini. Ya. Ini walaupun begitu dibandingkan dengan Asparagopsis tadi di bawahnya, tapi potensinya besar sekali karena spesiesnya cukup banyak di Indonesia, begitu. Saya kira itu aja Pak Gatot yang ingin saya sampaikan, begitu. Saya memberikan muatan atau konten seperti yang mudah-mudahan Gatot, Pak Haryadi atau yang lainnya, begitu, tentang rumput laut ini. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.